Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kasus Vina kemarin kan, si Saka dengan beraninya mengatakan, saya bukan pembunuhnya, saya disiksa gini-gini, ada rekayasa gini-gini. Nah, sebagai penguatnya, ya dia melakukan sumpah pocong. Dan sudah dilakukan kan ya. Nah, di sini banyak orang nih yang bertanya-tanya, hukum sumpah pocong sendiri bagaimana nih? Oke, maka pada kesempatan ini, ayo kita berdiskusi, oke, untuk mencari kebenarannya. Dan mungkin ada yang nggak sepakat, atau ada yang sepakat ya, ntar tulis di komentar di akhir, oke? Sumpah pocong kan terlihat mistis karena penyebutannya dengan kata pocong, yang seperti kalian tahu ya, bagaimana pocong kayak gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya sumpah pocong itu kan sumpah yang dilakukan oleh seseorang yang dimana dia diikat oleh kain kafan seperti kayak orang mati, terus ya bentuknya kayak pocong. Semisalnya ya gue menyebutkannya sumpah kafan juga bisa aja gitu ya. Tapi mungkin biar terlihat lebih mistis, sebutannya dipakai sumpah pocong. Padahal kalau kita bilang sumpah kafan juga sama aja kayak gitu kan, karena nih penyebutannya ada kata pocongnya ini nih, yang menyelenehnya ini, yang buat orang mistisnya ini apa, karena ada kata si pocongnya gini kan. Yang intinya itu kan sebagai penguatnya doang kan ya. Maka orang itu pada bertanya-tanya, emang Rasulullah pernah mengajarkan itu? Emang dalam Islam emang ada? Ya jawabannya itu nggak ada. Itu kan apa, budaya dari zaman dahulu gitu ya, sebagai mungkin penguat sumpah atau bagaimana gitu kan. Yang intinya ketika sumpahnya itu ingat, nggak ada nama selain Allah. Jadi hanya nama Allah doang, sumpah demi Allah doang. Ingat, ini bisa syirik nih. Semisalnya ada sebutannya gini, demi pocong jika saya gini-gini, nah itu udah 1000% syirik. Demi Nyi Roro Kidul, nah itu udah syirik ya, itu udah syirik. Maka hati-hati kayak gitu. Terus itu juga apa, sebagai yang orang yang menyumpahnya, lebih baiknya itu adalah orang yang paham tentang agama, ulama atau apa gitu. Masa dukun sih ya, masa para orang-orang yang pinter gitu, supranatural atau apa gitu-gitu, itu kan ya bisa bilang emang dia tahu batasan gitu. Yang intinya orangnya itu tahu tentang batasan gitu ya, sehingga kita bisa dihindarkan dari syirik gitu. Ya karena itu karena namanya pocong itu tuh. Nah, itu orang itu pada berpikir negatif kayak gitu. Maka intinya gini, nggak ada nama selain Allah, nggak ada itu. Terus lebih baiknya orang yang menyumpahnya itu adalah orang yang paham tentang agama sehingga bisa dijauhkan oleh syirik kayak gitu. Dalam Islam sendiri, kita tidak menyebutkannya itu sumpah pocong, nggak ada itu, yaitu tetapi kita memakai mubahalah atau saling melaknat. Misalnya gini, mubahalah gini, ada dua orang yang saling bermasalah, anggap aja yang pertama namanya Saka, yang kedua si Rudiana. Dua orang ini lagi bermasalah kayak gini-gini. Nah, maka cara terakhirnya itu ya dengan mubahalah. Mubahalah tuh bagaimana? Saling melaknat. Jadi gini, si Saka panggil keluarganya, si Rudiana panggil keluarganya gitu untuk melakukan mubahalah di suatu tempat atau di suatu forum kayak gitu. Ya akhirnya anggap aja saya Saka ya. Semoga si Rudiana gini-gini. Nah, si Rudiana juga semoga si Saka gini-gini. Yang dimana keluarganya itu saling mengaminkan doa setiap pihaknya gitu. Doa apa ya? Melaknatnya, doa hal yang buruk, nah kayak gitu. Dan lebih baiknya juga ya nggak usah yang kasus Vina tuh nggak usah pakai sumpah pocong gitu. Kalau mau dikuatkan lagi, lebih baik mubahalah itu yang diajarkan oleh Rasulullah, dan juga dalam Quran juga disebutkan ya kayak gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang belum dimengerti atau ada hal yang tidak sepakat dengan perkataan saya, tulis di komentar, insya Allah saya akan menjawabnya. Barakallahu fikum.